Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur SPDI sebagai Kepala Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi. SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi berdiri pada tahun 2008 sebagai sarana pembentuk insan cendekia yang kreatif, inovatif, beriman, dan bertakwa dengan menerapkan prinsip ramah anak dan ramah lingkungan. Alhamdulillah, pada tahun 2019, SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi mendapat penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh ujian bagi umat manusia di dunia ini dengan adanya pandemi virus COVID-19. Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari ujian ini. Pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Maret 2020, nomor 4 tahun 2020, proses belajar mengajar dilakukan dari rumah secara daring atau jarak jauh. Untuk mematuhi keputusan pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi menerapkan learning from home bagi para siswa atau belajar dari rumah dengan melakukan proses pembelajaran secara daring. Namun pembelajaran daring yang telah diterapkan tidak berjalan dengan maksimal karena para guru belum menguasai metode-metode yang efektif yang dapat membuat para siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Hal ini dilihat dari rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar daring dan pengumpulan tugas. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program Rencana Pengembangan Sekolah tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru dalam menguasai metode-metode pembelajaran secara daring. Untuk itu diadakan kegiatan diklat atau workshop untuk para guru dengan menghadirkan narasumber atau tim pengajar yang kompeten dalam penggunaan aplikasi-aplikasi moda pembelajaran secara daring, seperti aplikasi pembuatan video pembelajaran, Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Setelah mengikuti pelatihan, guru diharapkan sudah dapat menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran moda daring seperti Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya melakukan langkah-langkah kegiatan yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dalam rangkaian kegiatan persiapan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekolah secara virtual dengan menyampaikan apa rencana kegiatan yang akan dilakukan pada saat pelatihan, yaitu membentuk panitia pelaksana diklat atau workshop, menentukan narasumber atau tim pengajar yang akan menjadi mentor dalam pelaksanaan diklat atau workshop, menentukan jadwal pelaksanaan diklat atau workshop, menentukan tempat pelaksanaan diklat atau workshop, dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam diklat atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru untuk menguasai metode-metode pembelajaran secara daring dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan kepala sekolah, guru dan narasumber atau tim pengajar melakukan analisis kebutuhan yang cermat yang diyakini dapat meningkatkan pengetahuan para guru dalam menguasai TIK. Melaksanakan pembelajaran penggunaan program atau aplikasi moda daring. Melakukan diskusi dan tanya jawab antara mentor dan peserta didik. Setelah diklat dilakukan, maka saya melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan diklat tersebut. Kepala sekolah memberi pengarahan dan mengadakan penilaian terhadap proses pengajaran yang dilaksanakan oleh para guru dengan merancang sebuah instrumen penilaian, monitoring, dan evaluasi. Para guru, tenaga pendidik, dan siswa diminta mengisi instrumen atas keterlaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan ketercapaian atas kegiatan yang dilakukan. Dengan pengisian instrumen ini, saya juga dapat menilai kompetensi saya sebagai kepala sekolah berdasarkan analisis hasil AKPK dan juga menilai ketercapaian student well-being.
Pada tahap refleksi, kepala sekolah dan para guru membuat resume atas hasil pelaksanaan diklat atau workshop yang telah dilakukan. Apakah telah mencapai sasaran yang diinginkan dan menyampaikan kelebihan dan kelemahan atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Alhamdulillah, setelah mengikuti pelatihan aplikasi daring, saya senang sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya sudah menguasai aplikasi Google Classroom, Zoom, Google Meet, Google Form, dan berbagai aplikasi lain, misalnya editor video. Pembelajaran daring yang diberikan oleh guru sangat baik dan jelas, sehingga saya dapat dengan mudah memahami pelajaran. Guru menjelaskan materi lewat media Zoom dan Google Meet. Setelah materi dijelaskan, diberikan kembali di Google Classroom. Bahkan ada guru yang memberikan materi lewat YouTube. Saya melihat bahwa pembelajaran daring ini cukup menarik dan anak saya senang mengikutinya karena video-video yang diberikan oleh gurunya bervariasi dan mudah dipahami. SMP IT Nurul Azizi is the best. Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, kepala sekolah merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa perbaikan metode-metode pembelajaran tertentu maupun berupa penyempurnaan metode pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah tahun 2020 di SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi Medan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam menguasai metode-metode pembelajaran moda daring melalui kegiatan diklat atau workshop. Salam semangat untuk para guru terbaik dan siswa terhebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.